Yuk guys, selamat datang di segmen Sekelebat Info, di mana dalam segmen ini nanti kalian akan mendapatkan informasi terupdate dan terpanas di seputar kripto guys. Oke, informasinya, Coinbase ini telah bermitra dengan BlackRock untuk membuat titik akses baru untuk investasi kripto institusional. Seperti yang dilansir di cointelegraph.com ya, nanti linknya akan saya di deskripsi, bahwa perusahaan manajemen aset keuangan terbesar di dunia membuat dorongan besar ke dalam aset digital, dimulai dengan Bitcoin. Menurut sebuah posting blog baru yang diterbitkan pada hari Kamis kemarin ya, pertukaran cryptocurrency Coinbase, ini mengatakan bahwa pihaknya bermitra dengan BlackRock guys, manajer aset keuangan terbesar di dunia. Jadi adalah BlackRock ini merupakan perusahaan manajemen aset keuangan yang terbesar di dunia guys. Oke, jadi ini berita sangat besar banget guys. Dan ditulis di sini ya bahwa untuk menyediakan kliennya dengan akses langsung ke kripto, dimulai dengan Bitcoin. Kemudian pengguna platform manajemen investasi institusional BlackRock Aladdin akan menerima perdagangan kripto, penyimpanan, pialang utama, dan kemampuan pelaporan jika mereka juga memilih untuk mendaftar ke Coinbase Prime. Coinbase Prime ini adalah solusi perdagangan institusional yang menyediakan layanan perdagangan, penyimpanan, pembiayaan utama, pertaruhan, data, dan pelaporan di lebih dari 300 aset digital guys. Layanan ini disesuaikan dengan entitas seperti dana, lindung nilai, pengalokasian aset, lembaga keuangan, dan perbendaharaan perusahaan. Lebih dari 13.000 klien menggunakan Coinbase Prime ini guys. Sesuai dengan Twitter dari Coinbase-nya, ini sudah di-mention ya, bahwa Coinbase ini dengan bangga telah memberikan pemberitahuan ya tentang kerjasama dengan BlackRock. Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi untuk pengembangannya, Kepala Kemitraan Ekosistem Strategis Global BlackRock, Joseph Callum, berkomentar bahwa konektivitas dengan Aladdin ini akan memungkinkan klien untuk mengelola exposure Bitcoin mereka secara langsung dalam manajemen portofolio dan alur kerja perdagangan mereka yang ada untuk keseluruhan tampilan portofolio resiko di seluruh kelas aset. Investor institusional dapat mengakses Coinbase Prime secara langsung melalui antarmuka pengguna atau sebagai platform terintegrasi melalui API untuk menawarkan produk terkait kripto seperti dana yang diperdagangkan di bursa, solusi kustodian, atau layanan perantara. Penjaga Coinbase Prime, Coinbase Custody Trust Company, diatur oleh Departemen Layanan Keuangan New York. Coinbase memiliki serangkaian konflik peraturan akhir-akhir ini, dan bulan lalu, otoritas Amerika Serikat menangkap mantan manajer Coinbase atas tuduhan perdagangan orang dalam. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph baru-baru ini ya, mantan manajer tersebut mengaku tidak bersalah. Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat juga dilaporkan sedang menyelidiki apakah Coinbase mengizinkan pengguna untuk memperdagangkan sekuritas yang tidak terdaftar. Oke, dilansir juga ya di baincrypto.com ya bahwa manajer aset BlackRock bermitra dengan Coinbase ini akan menawarkan kripto ke klien institusionalnya guys. Disebutkan di sini bahwa BlackRock ya sebagai salah satu manajer aset terbesar telah bermitra dengan Coinbase Global untuk memungkinkan basis klien institusionalnya mengakses kripto, sementara yang terakhir mendapat kesempatan untuk membalikan tingkat pertumbuhannya yang merosot. Kolaborasi ini akan menjembatani Aladdin sebagai platform manajemen investasi ujung ke ujung BlackRock ya dengan Coinbase Prime untuk memungkinkan klien institusional BlackRock memiliki akses langsung ke mata uang kripto yang dimulai dengan hanya Bitcoin untuk saat ini ya. Dan pernyataan itu mencatat bahwa Coinbase Prime ini akan menyediakan perdagangan kripto tahanan, pialang utama, dan kemampuan pelaporan ke basis klien institusional Aladdin yang juga klien Coinbase. Kemitraan baru mendukung pertumbuhan Coinbase yang merosot. Jadi berita itu muncul pada saat kinerja Coinbase yang goyah dilaporkan mencapai peringkat di 10 bursa aset digital teratas berdasarkan volume di seluruh dunia, dan ini juga memicu tingkat pertumbuhan pesaing seperti FTX dan Binance saat mereka melanjutkan ekspansi di Amerika Serikat dan Eropa. Sementara itu, desas-desus bahwa bursa mungkin menghadapi krisis likuiditas juga baru-baru ini menguat ya di balik keputusannya untuk menangguhkan program afiliasinya yang semakin menjatuhkan Coinbase tentunya ya. Dan saham bursa Amerika Serikat terbesar juga terpukul oleh lebih lanjut ketika Cathie Wood yang diketahui terus mengakumulasikan saham Coinbase yaitu dengan kodenya Coin ya di Nasdaq yang under value memutuskan untuk mundur menyusul laporan Bloomberg dan menyatakan Coinbase sedang diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ini sesuai dengan Detik ya. Perdagangan harian ARK menunjukkan bahwa 3 dana ARK Investment Management menjual sedikit lebih dari 1,41 juta saham dengan total sekitar 75 juta US dollar setelah menjadi pemandu sorak terbesar perusahaan tersebut memposting daftar Nasdaq-nya. Sementara itu di lingkungan sulit dari penurunan pasar kripto,
Shirzad, kepala pejabat kebijakan di Coinbase, mengaku pada bulan Juni dalam sebuah wawancara bahwa PHK tambahan dapat terjadi di masa depan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjalankan perusahaan dengan benar. Khususnya, Coinbase telah memecat lebih dari 1.000 karyawan guys, yang merupakan 18% dari stafnya dalam beberapa bulan terakhir ini. Oleh karena itu, kemitraan baru ini dapat meremajakan pertukaran melalui perdagangan, penyimpanan, asuransi, dan staking lanjutan Coinbase Prime di antara fungsi-fungsi yang lainnya. BlackRock melaporkan peningkatan minat kripto ya di antara institusi, bahwa Coinbase Prime yang merupakan platform broker utama institusional dilaporkan melayani sekitar 13.000 klien institusional. Bagi pengelola uang, kemitraan muncul di balik peningkatan permintaan institusional. Joseph Callum, ini Global Head of Strategic Ecosystem Partnership di BlackRock, menyatakan klien institusional kami semakin tertarik ya untuk mendapatkan exposure ke pasar aset digital dan berfokus pada cara mengelola siklus operasional aset ini secara efisien. Konektivitas dengan Aladdin ini akan memungkinkan klien untuk mengelola exposure Bitcoin mereka secara langsung ya dalam manajemen portofolio dan alur kerja perdagangan yang ada untuk tampilan portofolio risiko di seluruh kelas aset. Tambah dari Callum ini. Laporan terbaru CoinShares juga menyoroti ya arus masuk yang kuat dalam produk aset digital untuk bulan Juli, menandakan peningkatan investasi dalam kripto oleh institusi. Selain itu juga ya, di finball.com juga disebutkan bahwa BlackRock bermitra dengan Coinbase untuk menawarkan kripto bagi investor institusi. Jadi tampaknya nama-nama terbesar dalam keuangan tradisional yakni yakin ya bahwa cryptocurrency ini akan memiliki masa depan yang cerah ya. Antara lain ada BlackRock yang membuat dorongan besar ke ruang kripto dengan bermitra dengan pertukaran kripto Coinbase ya, dengan kodenya Coin di bursa saham Nasdaq, dan kerjasama ini akan menghubungkan klien institusional BlackRock yang sudah memiliki aset di Coinbase ke dalam rangkaian alat manajer aset di Aladdin ya, yang memungkinkan klien BlackRock untuk mengelola portofolio mereka dan menilai risiko investasi melalui berbagai pendekatan yang dimungkinkan oleh perangkat lunak. Pertukaran kripto diumumkan pada 4 Agustus kemarin. Demokrasi kripto, jadi mantan eksekutif BlackRock meramalkan bahwa kripto akan memiliki tempat di portofolio semua orang. Oleh karena itu, langkah ini datang sebagai kelanjutan logis ya dari paradigma itu. Sementara itu, Jim Cramer bergabung dengan Andrew Ross Sorkin untuk membahas langkah baru di CNBC dan apakah itu menambah nilai lebih bagi Coinbase. Jawabnya, ya tentu saja, karena beberapa orang merasa bahwa Coinbase adalah bajingan ini ya, bahwa itu sebenarnya pertukaran perusahaan. Tapi dengan mengetahui bahwa sepertinya Senat ingin ini diatur oleh CFTC ya, yang jauh lebih pro Coinbase, masuk akal jika Larry Fink ingin berurusan dengan mereka. Pada saat penulisan untuk Coin, yaitu saham dari Coinbase di Nasdaq ya, itu naik sekitar 22,10% setelah berita kemitraannya dengan BlackRock, dan setelah beberapa titik terendah telah dicatat pada grafik harian, perubahan momentum sekarang tampaknya tidak perlu disebutkan lagi. Tren jangka pendek sekarang sangat positif untuk saham, dan kenaikan lebih lanjut akan mengubah tren jangka panjang menjadi positif juga guys. Sementara itu, zona resisten sebelumnya di 101,57 US dollar ditembus dan garis resisten baru di 125,22 US dollar, sementara support sekarang di 81,84 US dollar. Sementara itu, BlackRock dan Coinbase akan terus bekerja pada kerjasama ini untuk meningkatkan platform dan integrasi dengan Aladdin yang akan meluncurkan fungsionalitas secara bertahap. Akses ke platform akan diberikan kepada institusi yang dikontrak dengan kedua belah pihak.